Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, masih sampai pada bagian muqaddimah dari kitab, pembahasan tentang adab-adab para penuntut ilmu yang kita ambilkan dari sebuah kitab yang sangat bagus, kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnul Jamaah. Dan kemarin terakhir kita telah sampai pembahasan kita di bab muqaddimah, yakni perkataan Ibnu Sirin. Qala Ibnu Sirini kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Ibnu Sirin berkata, Ibnu Sirin atau Muhammad bin Sirin ini seorang ulama salaf, ulama besar, ya. Jadi termasuk kibarul ulama di zaman beliau, ya. Ulama yang merupakan ahlul hadis, dan banyak diambil pelajarannya, nasihatnya oleh kaum muslimin setelah beliau hingga hari ini, ya. Nah, Ibnu Sirin mengatakan, kanu adalah kami, yata'allamun al-huda, yata'allamun mempelajari, al-huda ini yang dimaksud adalah al-adab, ya. Al-huda maksudnya adalah al-adab wal akhlak, ya. Adalah kami dulu mempelajari adab, kama seakan-akan atau seperti yata'allamunal ilma, seperti mempelajari ilmu. Jadi kama di situ seperti menunjukkan kemiripan. Dalam hal apa beliau menjelaskan kemiripan para kaum salaf mempelajari adab dibanding dengan mempelajari ilmu? Dalam hal perhatiannya, dalam hal memandang urgensinya, dalam hal memandang pentingnya, betapa pentingnya mempelajari adab, sama seperti pentingnya mempelajari ilmu itu sendiri. Jadi para kaum salaf mereka mempelajari adab seperti mereka mempelajari ilmu-ilmu agama Islam yang lain, seperti akidah, fikih, tauhid, dan yang lain-lain. Menunjukkan perhatian yang besar bahwasanya materi atau pelajaran adab bagi mereka, ya, ini tidak kalah penting dibanding dengan pelajaran atau materi mempelajari agama, tafsir Al-Quran itu sendiri. Kita lanjutkan, waqala al-Hasanu. Sudah dapat ini ya? Dapat. Siapa yang siap membaca? Sebelum ditunjuk ini. Ketemu Pak Angga? Halaman, kalau di kitab yang sama ya, yang dengan yang saya pakai, ada di halaman 38. Halaman 38, tengah halaman, ya. Waqala al-Hasanu, ya. Al-Hasan berkata, maksudnya adalah Al-Hasan siapa ini? Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri. Jadi ketika dimutlakkan disebutkan Al-Hasan, maksudnya ya, yang terkenal adalah Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan beliau adalah seorang ulama tabi'in, ulama tabi'in yang hidup di zaman para sahabat, besar tumbuh di bawah pengasuhan para ummahatul mukminin. Jadi ini bukan sembarang orang, ini bocah waktu kecilnya bukan sembarang orang, karena belajar dari para istri Nabi SAW. Hasan Al-Basri, seorang anak yang di usia kecilnya, ya, ketika anak-anak yang lain masih berlarian, bermain-main, ya, ada yang bermain burung, ada yang bermain, kalau kita main kelereng, layangan, Hasan Al-Basri sudah bicara tentang zuhud, sudah bicara tentang bagaimana kematian. Bayangkan, di anak usia segitu dia sudah bicara tentang akhirat, menunjukkan ilmu yang sangat mendalam. Nah, qala Al-Hasanu, ya, ingkana
ar-rajulu in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yahsibuhu as-sinina summa sinina. Saya ulang ya. Ini permintaan kemarin supaya diperlahan. Ingkana rojulu, sekiranya seorang rojulu itu mungkin ditunjukkan kalau secara bahasa bagi seorang laki-laki, tapi maknanya adalah seseorang, ya, tanpa kemudian membatasi hanya laki-laki saja. Seandainya seseorang layah ruju fi adabin, layah ruju, ya, dia keluar artinya pergi menuntut ilmu, fi adabin untuk mempelajari materi adab, ya. Yahsibuhu sinina, dia akan menghabiskan atau membutuhkan sinina, bertahun-tahun, ya. Di sebagian naskah ada yang menyebutkan sintina atau sintina, ya. Akan tapi yang betul ada sinina, bertahun-tahun. Summa sinina, dan bertahun-tahun, artinya lama, ya. Perhatikan, beliau hendak menjelaskan bahwa seorang yang dia keluar untuk belajar adab itu bukan waktu yang sedikit. Orang belajar adab tidak mungkin sehari dua hari. Orang keluar, perkataan beliau layah ruju, ya, keluar itu artinya ini adalah kebiasaan kaum terdahulu. Ketika mereka belajar ilmu, mereka keluar dari mana? Dari kampungnya. Bukan diusir, bukan, tapi dia belajar untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang jauh, ya. Bahkan sebagian salaf menyatakan tidak akan diambil ilmu orang yang tidak pernah keluar untuk mencari ilmu. Jadi tidak akan pernah diambil ilmunya orang yang tidak pernah keluar untuk mencari ilmu, ya. Maka kalau kita terapkan ucapan salaf ini di masa sekarang, maka tidak akan diambil ilmunya orang yang hanya belajar dari YouTube, gitu. Tidak akan diambil ilmunya orang yang dia hanya belajar dari kitab, baca sendiri, dipahami sendiri. Akan tetapi yang pantas diambil ilmunya adalah mereka yang sudah melanglang buana, mendengarkan dari para asatid, mendengarkan dari banyak guru, kemudian dia pantas untuk diambil ilmunya. Nah, maka di situ dikatakan layah ruju fi adabin, artinya untuk belajar adab. Jadi yang namanya belajar adab itu bukan hanya sekadar di rumah. Tidak bisa kita secara teoretik. Orang belajar adab, teorinya gampang. Tapi dia tidak mungkin mendapatkan ilmu yang sempurna tentang adab itu, kecuali dia memperhatikan bagaimana itu diamalkan oleh para ahlul ilm. Bagaimana para alim, ulama itu mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Dan itu yahsibuhu as-sinina summas-sinina, membutuhkan waktu yang bertahun-tahun dan bertahun-tahun lagi. Artinya lama, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dibutuhkan dari menuntut ilmu salah satunya adalah tuluz zaman, waktu yang lama, ya. Jadi panjenengan harus menyiapkan diri ketika mengaku dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, jangan pernah berharap, jangan pernah kita itu berpikir akan mendapatkan secara instan. Di samping sesuatu yang diperoleh dengan mudah, hilangnya pun akan mudah. Ya. Maka butuh usaha yang keras. Ya. Tapi bukan berarti kemudian yang mudah dipersulit gitu. Ya, artinya kalau kemudian rumahnya dekat, ya nggak perlu muter-muter dulu. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, subhanallah. Sekarang majelis ilmu itu sudah tersebar, ya, banyak mendatangi kita, baik secara online maupun onsite istilahnya, ya. Baik yang langsung diadakan seperti majelis kita ini maupun yang dia secara siaran langsung live. Tapi yang menjadi penghalang adalah semangatnya, ya. Bagaimana orang dia tidak tahu bahwasanya belajar adab saja butuh waktu bertahun-tahun. Itu baru adab. Kita belum bicara tentang akidah, kita belum bicara tentang fikih, kita belum bicara tentang yang lain-lain, ya. Apalagi perkara usul, tafsir,
Ya. Al-Quran di mana ditafsirkan oleh satu ulama dengan ulama yang lain saling melengkapi, seumur hidup panjenengan belajar tidak akan pernah cukup. Ya. Nyari mangsa. Coba Abu Bilal, Pak Yoko, dibaca selanjutnya satu paragraf itu. Sufyanu Nubnu Uyainata. Sufyan bin Uyainah. Ingat, Rasulullah. Setelah ada inna, Rasulah, dia dibaca mansub. Nggak apa-apa. Inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam huwal mizanu al-akbaru. Diawali dengan hamzah, alif hamzah, akbaru. Dia ada tafdil. Wa alaihi tu'radu al-asya'u. Enggak apa-apa. Ala khuluqihi wa siratihi. Sirah. Apa sirah? Sirah. Biografi, perjalanan hidup boleh. Ya, riwayat hidup boleh. Wa hadyihi. Ya, hadyihi ini maksudnya adalah tadi huda. Apa artinya? Tadi al-huda tadi apa artinya? Adab. Ya, wahat yihi itu adanya adab beliau. Ya. Hi di situ itu disandarkan. Ya, dia mudhaf ilaih. Wahat yihi artinya adabnya beliau. Beliau siapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fama wa faqaha fahuwa subhanallah betul al-haqqu, ya, fahuwal haqqu. Kemudian wa ma khalafaha fahuwa batilu, ya. Nah, saya ulang, ya. Wa qala Sufyan bin Uyainata, ya. Uyainata dia dibaca Uyainata bukan Uyainati karena termasuk apa ini? Kenapa dia dibaca dengan tanda fathah bukan kasroh? Masih ingat? Isim la yang sharif, betul, ghairu munsharif. Ketika dia posisinya harusnya majrur, tanda majrurnya adalah fathah, dibaca Uyainata. Ya. Wa qala Sufyan bin Uyainata inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanu, beliau adalah al mizanu, timbangan, al akbaru, yang paling agung, paling besar, timbangan yang paling besar atau paling agung, paling baik. Wa alaihi, dan atas beliau itu tu'radu, ditinjau al-asya, segala sesuatu. Al-asya'u, segala sesuatu. Ya, ini jamak dari syai'un. Ya, al-syai'u. Nah, al-asya itu berarti segala sesuatu yang kita dapati itu ditimbang dengan timbangannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dalam hal apa? Ala khuluqihi, atas akhlak beliau.
khuluqihi, ini akhlak beliau, ya, akhlak beliau, wasiratihi dan kisah hidup atau biografi beliau, wahatihi, begitu juga adab beliau. Fama wafaqaha, maka apa-apa yang wafaqaha, sesuai dengannya, ya, fahuwal haqqu, dia benar, ya. Jadi yang sesuai dengan timbangan tersebut, ya, apabila dibenarkan oleh adabnya Kanjeng Nabi SAW, dibenarkan oleh akhlaknya beliau, dibenarkan oleh riwayat hidup beliau, maka dialah al-haq, ya. Wama khalafaha, dan apa-apa, ma di situ itu apa-apa artinya, ya. Khalafaha, menyelisihinya, ya. Menyelisihi apa-apa yang tadi disebutkan timbangan tersebut, ya, al-mizan, fahuwal batil, maka dia dianggap batil, ya. Batil itu apa ya? Lawannya al-haq. Salah boleh, ya, jelek boleh. Tidak bisa di Indonesia kan nih masalahnya, ya. Batil ini agak susah. Ya batil lah, kita tahu, ya. Nah, dianggap sebagai kesalahan ya boleh lah, ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka betul perkataan Sufyan bin Uyainah ini perkataan yang sangat indah. Ketika beliau menyebutkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbaru. Beliau itu adalah timbangan yang paling agung, timbangan yang paling baik, timbangan yang paling akurat. Untuk menimbang apa? Menimbang antara al-haq dan al-batil. Kapan kita menyatakan sesuatu itu sebagai kebenaran, kapan sesuatu itu sebagai kebatilan, sebagai sesuatu yang salah, sebagai sesuatu yang buruk. Maka hendaknya setiap manusia, ya, terutama kaum mukminin, orang-orang yang dia mengaku, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, bahwasanya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai mizan, timbangan, ya. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam hal apa? Tu'radul asya, di mana segala sesuatu itu ditimbang, diuji dengan timbangannya Kanjeng Nabi, ya. Ala khuluqihi, atas akhlak beliau. Jadi kalau ada manusia kita nggak tahu ini akhlak baru, ini perilakunya baru, kita mau menilai ini baik atau buruk, jangan menggunakan label atau timbangan masyarakat, jangan menggunakan timbangan mayoritas, tapi gunakan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau sebagai timbangan. Jadikan akhlak beliau itu sebagai tolok ukur, ya, tolok ukur, ini yang betul tolok ukur, bukan tolak ukur, ya, tolok ukur, sebagai suatu yang parameter, yang menjadi parameter. Ya. Begitu juga siratihi, kisah hidup, kehidupan beliau, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan beliau itu adalah pelajaran bagi kaumnya, ya. Maka kita dapati bagaimana kalau kita itu menghadapi suatu masalah, orang itu akan menghadapinya dengan perasaan yang tenang dan dia yakin sesuai dengan keadaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ketika dia mengetahui sirah Nabi. Semakin seorang belajar sirah Nabi, semakin dia paham bagaimana Kanjeng Nabi SAW ketika menghadapi masalah yang sama, ya. Ada kalanya Rasulullah SAW mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Sama, beliau adalah manusia. Ya, terkadang keluarga beliau kesulitan ekonomi. Ya, bagaimana diantara kita tahu bahwasanya Aisyah menyatakan, ya, berapa bulan dapurnya itu enggak ngepul, ya, tidak ada yang bisa dimasak selain dua hitam. Apa itu? Kurma dan air, ya. Nah, selain kurma dan air, bayangkan selama 2 bulan lebih hanya kurma air, kembung kalau kita. Tapi qanaah, sifat tawakal yang dimiliki Rasulullah SAW, yang beliau ajarkan, akhlak beliau yang beliau ajarkan kepada keluarganya, itu membuat mereka cukup, membuat mereka semua bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, maka ketika kita merasakan kesempitan yang sama dan kita mengetahui sirah Nabi SAW tentang hal tersebut, kita akan tahu harus bagaimana, ya.
Maka orang yang tidak mengenal sirah Nabi adalah orang yang paling gelap kehidupannya. Ya, paling gelap. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Dia hanya mengira-ngira apa yang dia lakukan sebagai kebaikan, padahal dia tidak tahu, ya, apakah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataukah tidak. Sebagaimana di sebelumnya penulis menyatakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang luhur. Ya, akhlak yang baik. Maka seluruh perilaku beliau itu adalah contoh bagi kita. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang melakukan kesalahan. Ya. Ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar menjadi pelajaran bagi kita. Ya, hendaknya orang ketika melakukan kesalahan segera bertaubat. Kisahnya banyak tentang turunnya, contohnya ya, turunnya surat ini yang sering kita sebutkan, Abasa wa tawalla. Ya, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih mementingkan untuk menghadapi para petinggi kaum Quraisy dan mengabaikan seorang yang buta yang ingin menanyakan sesuatu. Ya, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau bertobat. Maka hendaknya kita mencontoh yang seperti itu. Ya. Bayangkan kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan tidak pernah salah sama sekali, maka kita akan menyatakan, oh beliau Rasul nggak pernah salah, ya nggak bisa dibandingkan sama kita nggak bisa mau nyontoh gimana, dia nggak pernah salah, kita salah terus. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan sesekali beliau salah dan untuk memberikan contoh, ya. Nah maka jadikan kehidupan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai timbangan, ya. Timbangan. Begitu juga wahadyihi, adabnya. Nah, fama maka apa-apa wafaqaha fahuwal haqqu. Yang sesuai dengannya itu maka itu adalah al-haq, kebenaran. Ya. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan al-batilu. Dan apa-apa yang menyelisihinya itu adalah kebatilan. Kemudian waqala Habib ibn Syahidi li ibnihi. Waqala, dan berkata Habib ibn Syahid, Habib bin Syahid ini seorang ulama besar pula, li ibnihi, kepada putranya atau anaknya, ya, anak beliau Habib. Ya bunayya, wahai anakku, ishabil fuqahaa wal ulama'a, ya, bersahabatlah, dekatilah. Ishabi itu bukan hanya bertemanlah, tapi dekatilah gitu ya. Bersahabatlah itu kan berarti bukan hanya sebagai teman biasa, tapi apa, akrablah dengan para fuqaha, ahli fikih. Bersahabatlah dengan para ahli fikih, wal ulama'a, dan para ulama. Ya, fuqaha wal ulama'a ini juga termasuk isim ghairu Sorif. Masih ingat? Lupa Ustaz. Ya wis rapopo, besok diadakan lagi. Ya, yang diakhiri dengan, masih ingat tandanya apa dia? Ghairu munsharif. Hamzah dan ada alif sebelumnya. Ini salah satu tanda, ya. Nah, jadi dia tidak bisa dibaca fuqaha'i wal ulama'i. Ya, meskipun dia sebenarnya kedudukannya majrur, ya. Nah, oh kalau yang ini berarti dia bukan majrur, dia mansub karena sebagai maf'ul. Ya, ishabi, bersahabatlah dengan fuqaha wal ulama'a, karena ishabi itu adalah fi'il amr, perintah. Ya, bersahabatlah dengan para ahli fikih dan ulama. Wa ta'allam, dan belajarlah, ya, pelajarilah, minhum, dari mereka. Wa khudh, dan ambillah, min adabihim, adab yang mereka miliki. Ya. Perhatikan. Wa in dzalika ahabbu ilayya min kasirim minal hadis. Ya. Fa in dzalika, karena yang demikian, ahabbu, lebih aku sukai, ilayya, terhadapmu,
atas dirimu, ya. Min kasirin, dibanding dengan banyaknya minal hadis, mengambil hadis. Perhatikan, ya. Beliau sedang menasehati kepada anaknya agar mendekati atau bersahabat dengan para ahli fikih serta para ulama. Kalau kita belajar dari ahli fikih dan para ulama, yang terbayang ketika kita disebutkan fuqaha, ya berarti kita ambil ilmu fikihnya. Ulama berarti kita ambil ilmunya. Ternyata tidak. Ternyata justru yang diperintahkan oleh beliau, wa ta'allam, dan belajarlah minhum, dari mereka, dari apa yang mereka miliki. Wahud, dan ambillah min adabihim, ya, adab yang mereka berikan, yang mereka tunjukkan. Ambillah, wahud itu artinya panjenengan memperhatikan, melihat dan mencontoh, meneladani. Kenapa? Karena terkadang fuqaha, ulama, mereka tidak mengajarkan secara khusus ilmu-ilmu tentang adab. Nanti akan dijelaskan sendiri oleh Ibnu Jamaah, ya. Terkadang mereka tidak mengajarkan tentang adab ini secara khusus, tapi mereka mencontohkannya, mereka memperlihatkannya, para alim ulama ini, ya. Ketika kita mulazamah kepada para asatidz, kepada guru kita bisa melihat, ya, bagaimana mereka berbicara, bertutur kata, bagaimana mereka menahan emosi, bagaimana mereka menghadapi kita yang mungkin menjengkelkan terkadang bagi mereka, ya. Nah, kita yang harus mengambil contoh itu, sensitif, kan gitu. Nah, wahus min adabihim. Fa in dzalika, ya, jika kamu melakukan yang demikian itu, ahabbu, aku lebih sukai, ilayya, atas dirimu wahai anakku, dibanding min kasirin minal hadis, daripada kamu mengambil banyak hadis dari mereka. Padahal ilmu hadis adalah ilmu, termasuk ilmu yang tertinggi setelah ilmu Al-Quran, ya. Ilmu hadis adalah sumber hukum, sumber ilmu, sumber kebenaran di dalam Islam. Tapi ternyata para ulama salaf tidak suka anaknya hanya memperbanyak hafalan hadis, hanya memperbanyak menyampaikan atau meriwayatkan hadis dari gurunya, tapi tidak mempelajari adab. Sehingga mereka lebih suka ketika para anaknya, putra-putri mereka itu belajar adab dengan cara langsung bermulazamah, bertatap muka, bertemu, melazimkan ketemu, ya, bergaul, ya. Bergaulnya itu akan mempengaruhi, tentu. Gitu. Maka akan terlihat orang yang biasa bergaul dengan para ahlul ilm, dengan mereka yang bergaul dengan orang kalau disebut jahil kok nggak, ya jahil gitu, ya, tidak memiliki keinginan terhadap ilmu, maka yang seperti itu akan berbeda hasilnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun akan terlihat. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian di antara mereka, hum di situ kembalinya kepada para ulama salaf, ya, a'immatul ulama, para imamnya ulama salaf, li ibnihi, kepada putranya, ya, ya bunayya la anta allama, wahai anakku, sekiranya kamu mempelajari baban, satu bab, minal adabi, ya, satu bab dari pelajaran adab, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai atas dirimu, min an yata'allama, daripada kamu mempelajari sab'ina baban, 70 bab, min abwabil ilmi, di antara bab-bab ilmu, ya. Saya ulang nih, Pak Khalid nggak ada nih yang kemarin protes. Saya ulang nih, wa qala ba'duhum li ibnihi, ya, ya bunayya, dan berkata sebagian ulama salaf yang lain, li ibnihi, kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, la anta allama, sekiranya kamu mempelajari baban, satu bab, minal adabi, dari adab, pelajaran adab, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, min anta allama, daripada engkau mempelajari sab'ina baban, 70 bab, min abwabi, abwabi ini jamak dari babun, ya. Abwab itu jamak taksir dari
babun. Ya. Abwabil ilmi, dari 70 dibanding bab yang 70 bab dari bab-bab yang ada di dalam ilmu yang lain. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari perkataan ini kita mengambil dua pelajaran, dua faedah. Betapa para ulama salaf itu sangat mengagungkan adab, ya. Mereka sangat mengutamakan adab. Sehingga mereka menyatakan perbandingannya, satu bab dari adab itu lebih penting daripada 70 bab dari ilmu yang lain. Ya. Pelajaran yang kedua, harus kita ketahui bahwa ini tidak mutlak. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan bab-bab dari perkara akidah, dari perkara tauhid. Ketika kita belajar makna la ilaha illallah, ya, apa makna la ilaha illallah dalam satu bab? Ya tidak bisa kemudian dinyatakan bahwa pelajaran adab lebih tinggi daripada itu. Ya. Jadi tidak berlaku mutlak. Akan tetapi yang mungkin dimaksud oleh mereka adalah bab-bab ilmu yang itu bahasannya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Perkara-perkara yang dia adalah pengembangan. Kalau di kita itu istilahnya apa? Penjabaran, ya, penjabaran atau pengayaan. Nah, adapun perkara-perkara akidah adalah perkara-perkara yang jelas merupakan inti dari agama Islam. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan perkara adab. Ya. Tidak lebih tinggi satu dari yang lain. Ya. Kemarin sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ya, bahwa yang terpenting adalah akidah. Tapi ketika kita belajar keduanya jangan dilepaskan, adab maupun akidah ini. Ya. Adab maupun tauhid ini bersama, beriringan. Jangan dibenturkan. Ya. Sama seperti ketika kita mungkin diantara kita mahasiswa ketika menuntut ilmu biasanya dapat muncul pertanyaan. Ya. Mana yang lebih utama Ustaz? Saya menuntut ilmu atau berbakti pada orang tua? Ya. Harusnya kita jangan membenturkan dua hal itu. Kenapa? Karena dua hal itu bisa berjalan bersamaan gitu. Seakan-akan kalau menuntut ilmu kita nggak bisa berbakti pada orang tua. Dan kalau berbakti pada orang tua tidak bisa menuntut ilmu, maka tidak bisa dibenturkan seperti itu. Meskipun masing-masing dari bagian tersebut ada yang merupakan fardu aini bagi setiap pribadi. Ya, menuntut ilmu pun ilmunya juga beda-beda. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Fardu ain ini yang harus dipelajari dalam kondisi apapun. Ya, mau kita masih punya orang tua ataupun tidak, kita tetap wajib untuk menuntut ilmu yang aini sifatnya, ya, yang pribadi. Ya. Termasuk ketika panjenengan ingin mengamalkan sesuatu, misalnya pelajaran tentang umroh, fikih umroh. Sekarang mungkin ketika kita belum masih lama nabung umroh, belum wajib atau fardu ain. Tapi begitu sudah jelas, ya, maka menjadi fardu ain. Kenapa? Karena kalau kita mengamalkan yang tidak berdasar ilmu, umroh kita rusak. Itu contoh, ya, itu contoh. Jadi dalam perkara-perkara tertentu tidak bisa kemudian disamakan. Ya. Pak Angga siap Pak Angga? Oh belum, baru dapat kitabnya sekarang. Kayaknya udah dicoret-coret, ditandain nih Pak Angga, udah siap baca. Nyontek dulu. Ya, kita lanjutkan dulu. Waqala mahladubnu, mahlad, ya, hanya itu disukun, mahladubnu Husaini, ya, Husaini. Dan berkata Mahlad bin Husain li ibni al-Mubaraki, ya. Berkata Mahlad bin Husain kepada Ibnul Mubarak. Ada yang tahu siapa Ibnul Mubarak ini? Nama lengkapnya siapa? Abdullah Ibnul Mubarak, betul. Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ulama besar, Syekhul Islam. Ya. Saya sebutkan Syekhul Islam kenapa? Karena beliau adalah ahli fikih, ahli tafsir, ahli zuhud, ahli dalam ilmu-ilmu faraid, ya, ilmu tentang haji dan lain-lain. Dan beliau adalah contoh orang yang penuntut ilmu, ya, profil penuntut ilmu yang mengumpulkan antara kekayaan dan sifat zuhud.
Ini Ibnul Mubarak. Jadi kalau panjenengan pingin tahu ada nggak ulama salaf yang terdahulu yang kaya tapi ulama gitu. Contohnya ini, Abdullah Ibnul Mubarak yang menanggung semua perbendaraan atau perbekalan jamaah haji yang berangkat bersama beliau. Semuanya ditanggung 100%. Subhanallah, bayangkan saja. Perjalanan haji itu di masa itu berapa bulan? Ya. Naik unta, perbekalannya, makanannya, semua ditanggung oleh Ibnul Mubarak. Jadi dikumpulkan dulu, mereka berpikir bahwasanya Ibnul Mubarak yang nanti akan mengatur, karena beliau adalah seorang saudagar kaya yang pinter dalam manajemen keuangan. Ini ahli kalau sekarang akuntan. Dan beliau adalah pedagang. Nah, orang percaya setelah selesai haji ternyata yang dikumpulkan tadi dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Artinya apa? Berarti selama mereka itu naik haji semuanya ditanggung oleh Ibnul Mubarak tanpa sedikit pun mengeluarkan harta dari yang mereka kumpulkan tadi. Nah, ini bagaimana cerdasnya beliau. Ya, bagaimana beliau menjaga perasaan. Ya, bayangkan kalau sekarang orang mungkin nggak enak gitu. Janganlah, udah saya nanggung diri sendiri. Tapi ternyata enggak. Beliau kumpulkan supaya apa? Orang taunya bahwa itu hartanya mereka sendiri masing-masing. Tapi ternyata selesai haji dibalikkan lagi itu harta tanpa berkurang sedikit pun. Jadi semua selama haji itu ditanggung oleh satu orang. Dan beliau adalah seorang ulama dan sekaligus juga seorang mujahid. Dikenal di dalam peperangan beliau sering menggunakan penutup muka. Ya. Dan ini tidak diketahui kecuali oleh muridnya. Kenapa? Karena terkenal beliau sebagai seorang alim. Ya. Ketika beberapa orang kalah melawan satu orang kafirin, beliau maju dan menebasnya, kemudian turun dan tidak ada yang kenal. Baru yang mengenal itu adalah orang yang dekat karena mengetahui ketika terbuka atau tersingkap kalau sekarang ya, maskernya ini bukan karena corona ya, tapi karena beliau ingin menyembunyikan ya, agar kemudian tidak dianggap sebagai seorang yang ingin terlihat jago. Ini Ibnul Mubarak ya. Nah, Makhlad bin Husain ini berkata kepada Ibnul Mubarak, nahnu, kami, ila kasirim minal adabi ya, ahwaju minna ya. Ahwaju ini mendahulukan mengakhirkan fiilnya terlebih dahulu ya daripada fa'il. Jadi kami nahnu lebih berhajat, ahwaju ila kasirim minal adab ya, terhadap banyaknya adab, banyaknya pelajaran adab ya. Minna ya, atas kami, illa dibanding kasirim minal hadisi, dibanding banyaknya hadis, belajar hadis. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, yakni menjelaskan bahwasanya ketinggian ilmu yang mereka miliki sehingga seakan-akan banyaknya hadis tapi dibawa tanpa adab itu tidak berharga. Banyaknya hadis yang kita hafal, tapi kalau orang tidak bisa menerapkan adab, maka itu tidak berarti. Sehingga beliau menggunakan kata ahwaju. Ya, ahwaju itu berhajat dari haja. Ya, asal awalnya ya, haja, berhajat, berkeinginan, lebih menginginkan gitu. Ahwaju itu berarti di situ ada tafdil, ada lebih. Kami lebih berkeinginan untuk memperbanyak adab daripada memperbanyak hadis. Nah, kemudian wakila li Syafi'i radhiyallahu anhu ta'ala. Wakila, saya ulangnya, wakila, dan dikatakan. Nah, karena di sini dalam bentuk pertanyaan berarti ditanyakan. Ya, wakila ini sama seperti su'ila, ditanya. Ya. Wakila dikatakan li Syafi'i, kepada Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ta'ala. Perhatikan, beliau Ibnul Jamaah menggunakan doa radhiyallahu anhu ya. Sesuatu yang hari ini kita, sebagian dari kita yang memahami bahwa itu hanya boleh untuk para sahabat. Kenapa? Karena turun kepada mereka ayat Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an ya.
Mereka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi apakah yang dilakukan oleh Ibnul Jamaah ketika menyebutkan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ini salah? Maka yang benar adalah tidak seperti itu. Ya. Nah, ini tambahan pengetahuan bagi kita, karena selama ini kita menyalahkan orang ketika menyebutkan, ya, misalkan Ibnul Mubarak radhiyallahu an, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an. Wah, nggak boleh, harusnya rahimahullah. Nah, maka yang benar adalah seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Azkar. Ya, di dalam kitab Al-Azkar beliau menyatakan tidak sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang, bahwasanya radhiyallahu an itu hanya boleh ditujukan oleh untuk para sahabat. Akan tetapi, ya, telah ijma beliau menyatakan para ulama terdahulu bahwasanya radhiyallahu an ini boleh digunakan untuk para sahabat dan para alim ulama, ya, a'immatus salaf yang mengikuti mereka. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi rahimahullah memahami radhiyallahu an itu bukan sebuah stempel. Itu adalah doa. Ya, itu adalah doa. Jadi radhiyallahu an itu maksudnya semoga Allah meridhoinya. Ya. Nah, tergantung ini, karena kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan Allah meridhoinya atau semoga Allah meridhoinya. Ya. Sama seperti kalau kita mempermasalahkan almarhum. Ya, dengan rahimahullah, kan gitu ya. Kalau sudah meninggal tuh nggak boleh almarhum, harusnya rahimahullah. Kemudian dibahas secara bahasa, dikupas secara bahasa. Ya silahkan, kalau kita mengambil pendapat itu silahkan. Tapi kita harus tahu bahwa sebagian ulama, semisal Imam An-Nawawi, tidak menyatakan demikian. Bahkan beliau menyatakan ijma, telah bersepakat para ulama terdahulu bahwa itu boleh karena itu doa. Ya. Jadi pernyataan almarhum itu bukan kemudian menyatakan bahwa dia pasti dirahmati, bukan. Almarhum itu sebuah doa. Ya, semoga dia dirahmati oleh Allah. Akan tapi, ya, yang hendak ingin saya sampaikan di sini adalah jangan kita keras dalam perkara yang seperti ini saja, gitu. Ya. Artinya ketika kita mengetahui bahwasanya ulama pun mereka ada khilaf dalam perkara tersebut dan khilafnya muktabar, maka kita sekarang ya sudah nggak usah dipermasalahkan. Bisa dipahami kan, ya? Nah, meskipun ya kalau kita mau mengikuti tadi, ya, almarhum nggak boleh almarhum, rahimahullah ya boleh, silahkan mau. Ya, atau mungkin kita nyebutnya mendiang bahasa Indonesia kan, ya, mendiang ini. Ya. Nah, kalau basa Jawa itu jenate Mbah Mbah Pomo, jenate Mbah Pomo nggih. Nah, seperti itu boleh, silakan. Ya. Tapi kalau jenazah itu kan bukan doa, ya. Jadi bukan hanya untuk nyebut bahwa beliau sudah meninggal. Seperti itu. Ya. Nah, maka dalam perkara ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, boleh saja radhiyallahu anhu ta'ala. Ya. Anhu. Ya. Pertanyaan ini kepada beliau, ya, Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, ya. Kaifa syahwatuka li adabin, ya, lil adabi, maaf, lil adabi. Kaifa, bagaimana? Syahwatuka. Syahwatuka ini kalau kita artikan secara bahasa nggak enak, ya, syahwat kamu. Ya, tapi maksudnya adalah keinginan kamu, ya. Semangat kamu, giroh kamu, keinginan hasrat. Nah, kita artikan hasratmu lil adabi, terhadap adab. Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang hal tersebut. Faqala, maka beliau menjawab, asma'u bil harfi minhu mimma, ya. Saya ulang, asma'u, aku mendengar, bil harfi, satu huruf, mimma, dari adab, dari pelajaran adab, berupa satu huruf dari pelajaran adab, lam asma'hu, yang aku belum pernah mendengarnya, fatawaddu a'dha'i, ya, maka aku menginginkan seluruh badanku, ya, a'dha'i itu seluruh anggota badan, ya, annalaha asma'an, ya, memiliki pendengaran,
Nah, seluruh anggota tubuhku saya ingin seluruh anggota tubuhku itu juga memiliki pendengaran, ikut mendengarkan satu huruf itu, gitu ya. Tatana ama, kemudian merasakan kenikmatannya. Tatana ama itu ada artinya terus menerus, bersambung. Dia merasakan nikmat yang terus menerus. Jadi seluruh tubuh itu dengan mendengarkan pelajaran adab itu, mereka ikut merasakan kenikmatannya. Bihi, ya, karena mendengarkan satu huruf. Itu satu huruf dari pelajaran adab. Nah, dari kita mulai tadi sudah berapa huruf? Nggak tahu, ya dihitung aja sendiri. Ini maksudnya kiasan, ya. Kiasan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan betapa pentingnya pelajaran adab ini. Kila, kemudian dikatakan, ya, ditanyakan kembali. Ada yang terlewat? Sudah semua? Ya. Kila, kemudian beliau ditanya kembali. Wa kaifa talabuka lahu? Wa kaifa, dan bagaimana talabuka engkau mencari atau mempelajarinya? Ya, lahu di sini itu maksudnya adalah al-adab. Ya, pelajaran adab ini. Bagaimana engkau mencarinya, ya, memperolehnya. Nah, Imam Asy-Syafi'i, ya, qala, beliau berkata, talabu al-mar'ati al-mudillati, ya, talabu al-mar'ati, yang ditanda kurung itu al-mar'ati, itu seorang perempuan artinya, ya. Jadi beliau mengatakan seperti seorang perempuan yang tolabu, yang mencari. Pencariannya seorang perempuan al-mudillah, yang tersesat. Yang tersesat, kebingungan. Al-mudillah itu artinya kebingungan, panik. Ya. Waladaha, dia mencari anaknya. Walaisa laha ghairuhu, sedangkan dia tidak memiliki apapun selain anaknya tersebut. Nah, ini perumpamaan yang sastra banget, ya. Imam Asy-Syafi'i menggambarkan bagaimana hasratmu, bagaimana keinginanmu ketika mempelajari adab. Ya, beliau menggambarkan tolabul mar'atil mudillati, ya, seperti pencariannya seorang wanita yang sedang kebingungan dalam mencari anaknya, putranya satu-satunya yang dia nggak punya anak lain selain satu itu. Kita tahu bagaimana seorang ibu, ya, betapa mau berkorban untuk anaknya. Di antara mereka bahkan rela kalau kemudian ditukar ketika melahirkan, ya, mending anaknya yang diberi kesempatan hidup, kan gitu, ya, biar dia yang sudah merasakan puluhan tahun hidup itu saja yang dipanggil. Kenapa? Saking mencintainya. Dan ketika dia hanya punya satu anak semata wayang, kemudian hilang itu anak, maka kebingungan. Makanya disebut mudillah. Ya, dia kebingungan karena seperti tersesat, panik. Ya. Dan kesana kemari dia mencarinya. Nah, Imam Asy-Syafi'i menggambarkan hasrat seseorang harusnya ketika belajar adab itu seperti itu. Yakni seperti dia sangat berkeinginan segera mendapatkannya. Ya, dan ketika mendapatkannya dipeluk erat-erat, jangan sampai hilang lagi. Nah, bisa merasakannya, ya. Nah, ini pelajaran indahnya kitab ini bukan teoretis seperti bahasa yang seperti pelajaran fikih, tapi lebih ke bagaimana kita merasakan para kaul para ulama, perkataan mereka, ya, iqwal para ulama, dan bagaimana mereka menggambarkannya dalam bentuk kalimat yang mereka rangkai dengan ilmu. Nah, ini indah. Pak Angga nggak ketinggalan kan, Pak Angga, ya? Enggak, alhamdulillah. Coba Pak Angga. Oh enggak, besok deh, nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Sudah 1 jam aja ini, ya, belum selesai. Saya pikir bisa selesai muqaddimah ini, ternyata kita 2 pertemuan belum selesai. Ya, sesampainya, ya. Walamma balagat rutbatul adabi. Walamma, dan ketika, kata beliau Ibnul Jamaah,
balagot telah mencapai rutbatu, ini secara bahasa dulu ya, nanti saya rangkai insya Allah dengan bahasa. Rutbatu ya, rotib rutbatu itu derajat, tingkatan. Adabi adab, hadhihi ini ya, al-maziyata keistimewaan, wakanat madariku mufaddolatihi, wakanat madariku, madarik ya, itu jamak yang artinya cara-cara ya, metode-metode. Pernah tahu sebuah kitab fenomenal yang berjudul Madarikun Nadhar ya, Madarikun Nadhar fi Siyasah, yang kemudian oleh para ulama besar ya, mendapatkan pujian, sehingga muncullah dari satu bab di kitab tersebut menjadi kitab khusus namanya Sittu Duror. Nah, Madarikun Nadhar itu terjemahan dalam bahasa Indonesia sudah muncul itu ya, pandangan tajam terhadap politik. Jadi bagaimana Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani ya, melihat, mengomentari dan mengkritisi ya, sikap sebagian para penuntut ilmu yang sibuk dalam berpolitik, sibuk ngurusi politik ya. Nah, madarik itu artinya cara-cara, metode-metode. Mufaddolatihi ya, mufaddolat itu mencapai fadilah, mencapai keutamaan ya. Jadi cara-cara untuk mencapai keutamaan, hi di sana karena di situ ada dhamir hu ya, itu kembalinya kepada al-adab ya. Khafiyatan itu dalam keadaan tersamarkan, khafiyah, remeng-remeng, bahasa Jawa remeng-remeng ya tersamarkan itu ya, tidak jelas. Nah, jadi beliau berkata, dan ketika ya, ketika derajat adab ini telah mencapai kepada keistimewaan ya, sesuatu yang sangat istimewa sudah kita pahami keutamaan-keutamaannya, komentar para ulama ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Wa kanat madarikul mudfadolatihi khafiyatan, sedangkan cara-cara untuk mencapai keutamaan adab tersebut itu tersamarkan, tertutupi dari sebagian orang ya. Padahal kita sudah tahu keutamaannya, bagaimana ketinggian kepentingannya adab ini, tapi cara untuk mendapatkannya itu masih, bagi kita masih belum kita ketahui ya, masih khafiyah, masih tertutupi ya. Nah, da'ani, memanggilku, maka itu menjadi panggilan bagiku, kata beliau ya, memanggilku ya. Ma ra'aitu min ihtiyaji, apa-apa ra'aitu yang telah ku ketahui, yang telah aku lihat ya, min ihtiyaji, dari kebutuhan-kebutuhan, at-talabati ilaihi ya, yang dimiliki oleh para pembelajar ya, terhadap adab tersebut ya. Nah, beliau menyatakan, maka memanggilku, apa-apa yang sudah aku pelajari selama ini, yang sudah aku ketahui, itu membuat panggilan jiwa di dalam diriku ya, berupa penyusunan ya, berupa apa yang sudah aku ketahui, sudah aku pelajari selama ini, dari apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh para penuntut ilmu ya. Jadi ihtiyaji tolabati ya, ihtiyaji tolabah itu artinya kebutuhan yang dimiliki atau kebutuhan yang dibutuhkan, yang yang memang ada pada para penuntut ilmu terhadap ilaihi, terhadap perkara tersebut ya. Wa usri takrori, wa usri apa? Kesulitan ya. Usri yusra ya, betul, usri ya. Wa usri takrori ya, dan kesulitan takrori, qarar berulang ya.
tawaqqafahum, dan kesulitan berulang dalam menerapkannya, alaihi, menerapkan adab itu, ya. Jadi sudah susah dibutuhkan oleh para penuntut ilmu, tapi ketika mau diterapkan itu mereka mengalami kesulitan yang terus menerus, kesulitan itu, ya. Ketika mereka menerapkan adab muncul kesulitan, gangguan, ada godaan, ya. Ini yang saya bilang kemarin, ini mengartikan secara bahasa agak susah ini, karena kosakata yang digunakan oleh beliau itu kosakata yang 700 tahun yang lampau, bukan kosakatanya, susunannya, ya. Susunannya. Imma lihayain, ya, baik dikarenakan rasa malu, jadi kesulitan untuk menerapkan adab tersebut, baik disebabkan karena rasa malu, lihayain, wa fayamna'uhum, yang kemudian menghalangi mereka, ya, al-hudur, untuk menghadirkan, untuk memunculkan adab tersebut. Jadi terkadang muncul rasa malu untuk melakukan adab, menerapkan adab, ya, yang kemudian menghalangi mereka untuk mengamalkannya. Terkadang penuntut ilmu itu sudah tahu teorinya, tapi malu gitu untuk menerapkannya. Ya, bagaimana mereka bersifat sopan terhadap sesama penuntut ilmu, bersikap sopan terhadap guru mereka, bagaimana mereka bersemangat dalam membaca, tapi itu tidak tidak langgeng, susah diterapkan. Ya. Awil lijafain, ya, atau dikarenakan kebodohan. Jafa itu kebodohan, kedunguan, ya. Fayurisuhum nufura, ya. Yang kebodohan tersebut kemudian mewariskan kepada mereka nufur. An-nufura itu sikap akhirnya nggak mau, malas, antipati, menghindar. Karena dia nggak tahu keutamaannya, akhirnya dia malah nggak suka. Ketika lihat orang itu sopan, lihat orang beradab, dia nggak suka, malah menganggap lebay, gitu. Cupu, cupu ya, culun punya ya, cupu lah. Orang adab cupu, nggak di pesantren kok, kayak di pesantren aja, di sini munduk-munduk karo orang tua. Kan terkadang seperti itu. Orang Jawa itu dianggap cupu, kenapa? Karena sama orang tuanya itu punya kebiasaan seperti itu gitu. Ya mungkin di yang lain ada tapi caranya beda gitu ya. Nah, sehingga ketika saya pertama kali ke Jakarta ya, di lingkungan Betawi sana. Ini bukan bermaksud suku tertentu. Tapi karena ketidakbiasaan mereka, ketidaktahuan mereka bahwasanya di Jawa itu yang namanya bersikap sopan, nuwun sewu, itu sebagai, ya kita sudah seperti, kita jadi lupa kalau kita ada di suku lain gitu. Nuwun sewu nggak dibales, orang malah lihat opo ya, apa ini? Masya Allah. Ya ini adab ya. Jadi antipati, mewariskan kepada mereka sikap antipati karena mereka tidak tahu kebodohan itu. Ya, maka hal tersebut memanggilku kembali kepada tadi ya, da'ani ila, kepada jam'i, usaha untuk mengumpulkan hadzal muhtasari, ringkasan ini. Muhtasar itu ringkasan, hadza ya, ringkasan ini, mudzakiran, sebagai pengingat, lil alimi, untuk ya pengingat kepada atau bagi orang-orang yang berilmu. Maju ila, ya, apa-apa yang dijadikan ilaihi pada mereka, wa munabbihan, dan sebagai peringatan, munabbih ya, peringatan, litalibi, untuk para talib ya, tulab, talibi itu berarti para murid, orang yang belajar ya, alama yata'ayyanu ya, atas apa-apa yang telah ditentukan alaihi, atas mereka, atas dirinya,
berupa adab yang harusnya mereka miliki. Ya. Jadi pengetahuan ini mendorong Ibnul Jamaah, ya, itu untuk mengumpulkan ringkasan-ringkasan perkataan-perkataan para ulama dalam kitabnya. Sebagai apa? Sebagai pengingat, muzakiran. Ya, pengingat bagi orang yang alim. Kenapa disebut muzakiran? Karena mereka alim, mereka sudah tahu itu, tapi butuh diingatkan. Di sini terdapat faidah bahwa orang yang alim pun butuh pengingat. Jadi jangan sombong ketika kita merasa sudah tahu. Kita butuh muzakiran, ya, sebagai pengingat. Ya. Lil alimi maju ila ilaihi, yang dijadikan pada mereka, mereka sudah punya itu. Ya. Wa munabbihan, dan sebagai peringatan li talibi ala ma yata'ayyanu alaihi, kepada murid atau penuntut ilmu atas apa-apa yang telah diwajibkan, telah ditentukan, yang memang sepantasnya mereka lakukan. Gitu. Ya. Wa ma yashtarakana fihi, ya, dan hendaknya mereka bekerja sama. Yashtarakana itu syarakah, ya, syirik, bekerja sama, bertolong menolong, ya, fihi minal adabi, ya, untuk menerapkan adab-adab yang ada di dalam kitab ini. Nah, beliau menjelaskan bahwa menerapkan adab itu butuh kerjasama. Nggak bisa sendirian. Kalau satu ini megang adab, tapi yang lain ngasih contoh jelek, ya, yang satu misalkan sudah bosone sudah halus, ya baik. Yang satu, lo ngomong apa sih lo? Biasa aja kali, pakai bahasa yang lain. Akhirnya gimana? Kuat-kuatan kan? Yang sendirian kalah dia. Akhirnya, udahlah. Kita juga megang adab juga akhirnya tidak mampu. Dan ini akan terasa mudah ketika panjenengan berada di lingkungan penuntut ilmu seperti ini. Tapi begitu terjun ke masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah godaan. Ya. Nah, maka hendaknya kita beriltizam, ya, membiasakan diri, ya, kemudian berkomitmen, ya, iktisam, berpegang teguh, ya, ketika kita mempelajari adab agar kemudian bisa kita amalkan. Ya, mungkin sampai sini. Ya. Ini gara-gara pelan-pelan atau sayanya kepanjangan? Tapi nggak apa-apa, ya. Pertemuan kedua bahkan muqaddimah belum selesai, subhanallah, ya. Nggak apa-apa ya, tapi semoga banyak faedah yang bisa kita pelajari, ya. Karena nanti kitab ini lebih banyak berisi tentang qaul iqwal ulama, ya, perkataan-perkataan para ulama, dan bagaimana kita mengambil faedah darinya. Sebagian darinya sahih, ya, banyak diantaranya yang sahih, sebagian darinya dhaif, ya. Akan tetapi meskipun dhaif, yang namanya adab itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya, beliau menyatakan bahwasanya adab itu menyebutkan sesuatu yang sifatnya wajib, maka ketika ditinggalkan dia menjadi haram. Dan ada sesuatu yang sunnah, sebagiannya ketika ditinggalkan maka hukumnya makruh. Maka perlu untuk kita mengetahui adab itu tidak semuanya wajib. Tidak semua adab berhukum wajib, tapi ketika kita amalkan maka kita terlepas dari tingkat kebodohan, tingkat rendah, ya, tingkat dianggap sebagai orang yang nggak punya adab. Gitu. Sama seperti adab makan, sederhana sekali kan? Adab makan saya contohkan ketika ada anak-anak. Adab makan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Gitu. Ya, semisal apa? Makan dengan tangan kanan, hukumnya apa? Wajib. Ya. Makan sambil duduk, hukumnya apa? Khilaf di kalangan para ulama. Ya. Khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan baik, itu bagus, mustahab, meskipun tidak sampai sunnah, mustahab, disuntai. Dia hampir sunnah gitu ya. Bukan berarti kemudian berdiri itu haram. Ya. Mereka pun berdasar dalil-dalil yang ada. Nah, ini adab, ya. Begitu juga ketika kita belajar nanti apa-apa yang akan kita temui di dalam kitab yang kita hadapi ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak didiskusikan.
Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Sudah paham semua atau nggak ngerti ya? Silahkan, nggak apa-apa, kalau memang terlalu cepat sampaikan saja seperti kemarin, karena bagaimanapun juga sekali lagi kenapa kok adab ini dipelajari sinin summa sinin, ya karena memang harus merasuk ke dalam jiwa, bukan hanya diingat, jadi bukan hanya hafalan, tapi bagaimana dia mempengaruhi hati kita, mempengaruhi, menyentuh gitu ya, menyentuh jauh ke dalam relung hati kita, kemudian membuat kita terdorong untuk mengamalkan. Kalau tidak sampai ke sana percuma, adab itu hanya seperti teori saja. Ya, makanya kita lihat ngajari anak-anak itu ketika belum sampai kepada mereka sentuhan itu, ya bagi mereka adab itu hanya seperti peraturan, kan gitu ya. Nah, seperti peraturan pondok pesantren. Nanti kan Ibnu Jamaah menyebutkan tentang sakan. Sakan itu kalau di kita ya seperti pondok pesantren, asrama seperti itu. Alhamdulillah udah malam ya, berarti nggak ada nih. Ya, semoga yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan muqaddimah ini sehingga bisa masuk ke babul awal. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an